bijinya saja atau bibitnya saja, dari benihnya saja gitu. Kenapa? Ada yang mau jawab dari kelompok 3? Izin menjawab, Ibu. Mungkin kan karena untuk teknik pembibitan vegetatif itu kan diambil dari bagian-bagian vegetatif tanaman induknya. Nah, jika tanaman induknya itu memiliki sifat yang baik-baik, nah itu nanti juga akan terbawa ke anakannya tersebut, Bu. Hmm, oke, itu salah satunya ya. Terus ada lagi mungkin tanggapan dari kelompok 3 selain Sekar tadi ya. Ada lagi? Kenapa kok kita menggunakan perbanyakan vegetatif gitu? Kenapa kita tidak mengandalkan generatifnya aja? Ada lagi alasan yang lain selain tadi dia bisa menurunkan sifat uh, khas ya dari induknya? Udah itu aja alasannya. Ada yang mau nambahin lagi mungkin? Nggak kebayang, Bu. Oke. Jadi gini ya, kenapa kita membutuhkan pembibitan vegetatif juga? Jadi gini, nggak semua jenis ya pohon terutama itu dia mampu menghasilkan biji dalam jumlah yang optimal. Artinya dia tidak bisa memenuhi kebutuhan bibit ya. Contoh ulin misalkan ya, ataupun contoh lainnya misalkan eh, sono keling ya. Karena memang jenis-jenis ini mereka tuh jarang sekali menghasilkan bunga, buah, bahkan sampai menghasilkan biji. Ya, kalaupun ada bijinya, itu malah mungkin saja cenderung tidak berkualitas baik atau mungkin ketika dia jatuh ya ke tanah itu malah dimakan oleh hewan ya ataupun dimakan oleh serangga dan lain sebagainya. Nah, sehingga peluang dia untuk diperbanyak secara generatif itu semakin sempit, semakin kecil. Nah, karena ada kekhawatiran jenis-jenis tersebut mengalami penurunan populasi di alam, ya makanya upaya perbanyakan selain dari cara generatif, ya cara lainnya kita lakukan pula yaitu dengan cara vegetatif ya baik itu mungkin kita ambil dari pucuknya atau mungkin dari batangnya atau bahkan mungkin dari akar. Nah, contoh kalau kayak sono keling itu kan kebanyakan dari akar ya kan. Kebanyakan misalkan kalau kalian datang tuh ke HDTK kan suka banyak tuh anak-anakannya itu sebenarnya dari akarnya ya. Karena akarnya itu nggak sengaja terlukai gitu ya. Mungkin ada yang sengaja ataupun enggak. Nah, itu nanti lambat laun akan muncul tunas baru. Nah, tunas baru itu dia akan menjadi individu baru untuk jenis sono keling. Jadi kebanyakan sono keling itu perbanyakannya adalah karena dari turbusannya ya dari akar gitu. Nah, itu salah satu contoh. Terus contoh yang lain ya di uh, tahura. Nah, di tahura itu kan ada beberapa jenis yang boleh dibilang dia khas hutan pegunungan ya, tetapi agak sulit atau agak sukar kita menemukan buahnya oleh karena buahnya itu bisa dikonsumsi ya, bisa dimakan oleh hewan buas gitu ya, seperti babi hutan, monyet dan lain sebagainya. Nah, sehingga otomatis upaya perbanyakannya di alam ya lewat generatif itu juga sulit. Nah, sehingga harus dicari upaya bagaimana kita bisa melakukan perbanyakan secara vegetatif. Nah, cuman sayangnya terakhir berkegiatan di Tahura itu ternyata memang masih belum ya, masih agak sulit itu untuk bisa menemukan metode yang tepat untuk melakukan perbanyakan anakan dari jenis-jenis yang ada di Tahura. Seperti itu. Ya salah satunya tuh yang paling menonjol itu yang pohon sarangan itu ya, jenis sarangan. Itu kan nggak ada tuh, susah ternyata. Nah, itu alasannya ya. Sudah clear ya? Paham ya? Terus berikutnya coba next slide. Kayaknya tadi beberapa macam stek sudah dijelasin ya. Terus ada faktor-faktornya ini sudah cukup sih, nggak usah dijelasin.
teknik pembibitan stek, terus ada cangkok, ya tadi juga ada beberapa jenis. Nah, cuman di sini yang coba kelompok 3, coba bantu ini dijelasin dong. Yang di bagian macam-macam cangkok itu kan ada beberapa jenis ya, ada yang simple layering, ada serpentine, trench, mount, sama air layering. Nah, itu maksudnya apa? Ada literaturnya nggak masing-masing itu? Saya juga sebenarnya baru dengar juga ini ya, ada beberapa jenis cangkok. Bedanya apa tuh? Coba dicari dulu itu simple layering maksudnya apa? Serpentine layering, trench layering, mount layering, dan air layering. Izin menjawab ya, Bu. Oke, silakan. Untuk trans layering ini, untuk tekniknya itu cabang yang dibenamkan atau ditanam lebih panjang daripada dua teknik di atas. Lalu penanaman cabang tersebut panjangnya berkisar 10-15 cm. Bahkan pada beberapa jenis tanaman dapat mencapai 25-50 cm dengan kedalaman tanam 10 cm di bawah permukaan tanah. Dari teknik translayer ini akan dihasilkan turunan yang cukup banyak dikarenakan cabang yang ditanam cukup panjang. Pada cabang tersebut akan tumbuh lebih dari 3 bahkan 5 buah tunas yang kemudian akan tumbuh dan berkembang sebagai tanaman muda normal. Itu untuk translayer, Bu. Lalu untuk share lalu untuk serpentine layer, yaitu cabang atau ranting tanaman dilengkungkan secara memanjang dan kemudian dibenamkan atau ditutup oleh tanah secara berselang-seling, ditimbun dan muncul, kemudian ditimbun lagi. Biasanya tunas-tunas akan tumbuh pada bagian tanaman atau cabang yang muncul, sedangkan pada cabang yang tertimbun akan tumbuh akar. Setelah tumbuh tunas dan akar, maka cabang tanaman tersebut dapat dipotong menjadi beberapa individu tanaman muda yang utuh memiliki akar, batang, dan daun. Itu untuk serpentine layer. Lalu untuk mound layering, batang utama pohon induk dipotong, kemudian sekitar batang tersebut ditimbun tanah yang cukup tinggi. Setelah beberapa waktu, dalam kurun waktu bulan, akan tumbuh beberapa tunas. Sejumlah pangkal tunas-tunas yang tertimbun tanah akan tumbuh akar sehingga akan membentuk tanaman muda yang normal dan dapat dipisahkan dari sejumlah tanaman baru lainnya. Lalu untuk air layering ini merupakan teknik layering di atas tanah atau sering pula disebut juga dengan markoten. Tanaman tidak dapat diperbanyak dengan menggunakan teknik air lainnya atau teknik pembiakan vegetatif lainnya seperti stek karena sulit berakar bila terpisah dengan tanaman induknya, dan tanaman memiliki cabang yang cukup tinggi sehingga tidak mudah untuk dilekukan ke arah tanah. Jadi untuk air layer ini teknik layering di atas permukaan tanah gitu, enggak bersentuhan dengan tanah gitu. Berarti Itu sama untuk dengan simple layering gitu ya maksudnya? iya, Bu. Oke. Atau justru simple layering ini justru dia coba simple layering apa? Tadi kan belum dijelasin. Kalau yang simple layering maksudnya gimana? Oh iya, bentar. Ya. Berarti yang air layering ini yang biasanya digunakan kalau misalkan cabang atau rantingnya itu cukup tinggi, kemudian ya tinggal kita bersihkan bagian kulit sampai ke bagian kambiumnya itu kita kerok, dibersihkan ya, yang bagian lendir-lendirnya itu dibuang, kemudian nanti itu ditutup dengan tanah ya sekelilingnya, kemudian dibalut lagi dengan bisa dengan sabut kelapa biasanya ya, atau nanti dibalut lagi dengan plastik. Yang penting itu nanti kondisinya harus tertutupi dengan media, biasanya kayak gitu. Itu yang disebut dengan air layering. Kalau yang simple layering gimana? Untuk simple layering ini hampir mirip sama dengan tip layering, namun dalam pembenaan bagian cabang yang cukup panjang.
bedanya itu di bagian cabang yang dibenamkan itu cukup panjang dan dilakukan kedalamannya itu 10 sampai 25 cm. Untuk tip layering tadi kan untuk kedalamannya 3 sampai 5 cm. Dengan untuk simple layering ini dengan membiarkan ujung cabang muncul di permukaan tanah hingga 10 sampai 25 cm pula. Lalu Oh, berarti daun-daun pada mm, lalu daun-daun pada cabang yang muncul di permukaan tanah itu dibiarkan untuk mm, mempercepat perbentukan akar. Bagian yang terbenam disayat atau dapat pula diberikan zat pengatur tumbuh. mm. Itu untuk Oh, berarti simple sebenarnya layering. simple layering sama trans layering itu hampir mirip ya sebenarnya ya. Hampir mirip sebenarnya kalau tadi dari penjelasannya Gazi. Kalau serpentin itu kan dia lebih ke kayak apa bentukan ular berarti. Jadi kan hilang timbul gitu ya. Jadi kita bikin beberapa titik untuk cangkokannya. Kalau mound layering tadi justru medianya yang dibikin gundukan gitu kan tadi. Ya, Bu. Oke. Ya, berarti itu ya penjelasannya ya. Mudah-mudahan yang lain juga menyimak. Jadi ada beberapa metode yang digunakan, tapi intinya sih sebenarnya kita ada yang posisinya itu berada jauh dari atas tanah. Ya, kalau kondisinya memang cabang atau rantingnya itu sulit untuk dibengkokkan menuju ke bawah. Tapi kalau misalkan memang ternyata bagian batang ataupun ranting yang mau kita cangkok itu ternyata bisa kita posisikan mengarah kepada tanah, maka kita bisa gunakan teknik yang apakah simple atau serpentin atau yang trench ataupun yang metode mound layering ini. Seperti itu. Oke, terus berikutnya sudah cukup jelas ini. Next, error lagi kah? Oke, kemudian ada grafting ya tadi ya, sambung pucuk, terus ada sambung samping ya. Ini sebenarnya juga jadi salah satu metode, tapi sebenarnya kalau untuk grafting ini kita bisa memadukan satu jenis dengan jenis yang lain. Nah, biasanya kalau kalian suka merhatiin tuh bunga bougainville tuh biasanya yang suka dibikinin grafting kayak gini. Jadi satu batang bunganya tuh bisa warna-warni ya kan, ada warna orange, ada warna pink, ada putih, ada ungu. Nah, itu berkat dari sambungan pucuk ini ya, metode grafting. Oke, berikutnya next. Oke, yang tadi sama masih grafting. Terus okulasi, okulasi juga tadi kan penjelasannya sudah ya, sudah cukup clear. Intinya penggabungan dua bagian tanaman. Ya, terus oke tadi ini kelebihannya, kelemahannya. Terus juga lengkap tadi ada studi kasus juga ya terkait dengan apa budidaya kayu putih. Oke. Tadi juga sudah dijelasin. Oke, cukup selesai. Ada pertanyaan mungkin dari yang lain? Atau ada tanggapan? Silakan. Tidak ada? Berarti insya Allah paham ya terkait dengan tiga apa namanya pematerian tadi. Ini kayaknya kan nggak keburu semua presentasi, udah jam setengah 3 juga. Berarti kayaknya kita sambung lagi minggu depan untuk yang dua kelompok. Sisanya teknik